saja Mas Muharik bisa menjelaskan bagaimana memilih menu sahur dan berbuka puasa yang sehat agar Tani Lovers tetap kuat dan semangat menjalankan ibadah puasa. Ketika sahur kan Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tani Lovers, berjumpa lagi bersama saya Vika dalam program Kabar Tani Spesial Ramadan. Nah, episode hari ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Mas Muharik tentang tips bagaimana menjalankan ibadah puasa agar tetap sehat dan bugar setelah menjalani aktivitas yang padat merayap nih Mas Muharik. Baik Mbak, bismillah, tips agar puasa kita tetap bugar dalam seharian. Pertama, ketika sahur, kita akan sahur ya. Jangan sampai tidak sahur. Mentang-mentang karena kita sudah terbiasa puasa, insya Allah kuat, jangan. Karena sahur itu terdapat keberkahan dan sunnah daripada Rasulullah SAW. Ketika sahur, makanlah secukupnya. Sahurlah secukupnya. Jika kita ingin makan nasi, kemudian juga dengan lauk dan sayur yang sudah dianjurkan tadi, makanlah dengan secukupnya, jangan berlebihan atau jangan sampai terlalu over, kekenyangan bahkan ya. Itu dikurangi atau dicukupkan, yang pertama ketika sahur. Kemudian juga utamakan makan makanan yang sehat, yang tidak ketika kita siang harinya itu ngantuk. Misalkan makan nasinya jangan terlalu banyak, karena nasi itu kan mengandung gula yang sangat tinggi ya. Kemudian juga agar tetap bugar dalam seharian itu, di pagi hari ketika sholat subuh, kita kan biasa di Indonesia itu baik ya, bagus. Ketika setelah sholat subuh kita ada tadarusan, mengaji. Nah itu, kalau kekenyangan biasanya setelah subuh itu langsung tidur. Wah kayaknya enak banget ya, pules. Nah itu kagak boleh. Itu nggak boleh, dihindarkan tidur setelah subuh. Namun apa yang harus kita lakukan setelah ngaji itu? Mungkin kita boleh berolahraga ringan. Misalkan kita jalan pagi sedikit ataupun peregangan, olahraga. Jangan sampai olahraga yang berat sehingga memicu kita untuk batal ketika berpuasa atau memicu kita ingin berbuka puasa atau minum atau makan. Maka setelah mengaji atau dari setelah subuh tadi, jangan tidur pagi, beraktivitas seperti biasa, berolahraga, kemudian mungkin langsung pagi harinya mandi. Ternyata mandi di pagi hari itu sangat efek kesehatannya bagus sekali untuk tubuh kita. Ternyata dalam penelitian kan kalau kita mandi di pagi hari, tubuh kita sangat cukup ya untuk menerima untuk kegiatan kita selama seharian itu. Mandi di pagi hari misalkan setelah subuh atau sampai jam 7 sebelum matahari terbit. Ketika mandi juga agar kita kesehatan tetap terjaga, jangan langsung mengguyur langsung dari kepala. Misalkan bagusnya kan dari kaki seperti itu, ataupun kita dianjurkan untuk berwudu ya. Kaki dulu, kemudian tangan, jangan langsung ke bagian kepala ataupun bagian badan, karena tubuh kita kan sebagaimana kendaraan ya, panas, tubuh kita suhunya panas, disiram dengan dingin pastikan kaget. Nah seperti itu setelah berolahraga, beraktivitas ringan. Kemudian di siang harinya juga menjelang zuhur, kita disunahkan untuk qoilulah. Qoilulah itu tidurnya Rasulullah SAW menjelang waktu zuhur. Misalkan 10 menit atau 15 menit, kita dari pagi hari sudah berkegiatan padat, disunahkan sebelum zuhur itu kita istirahat sebentar, sejenak, sampai sebelum zuhur azan tiba, kita sholat zuhur, kemudian sampai sore. Nah, di sore hari ini, dari siang waktu zuhur ke asar, jangan sampai kita tidur lagi. Karena apa? Ternyata kalau seseorang itu tidur di antara waktu zuhur dan menjelang asar, ataupun bahkan ketika azan asar, itu kan dalam Islam dilarang, di antara tidur yang dilarang itu kan setelah subuh dan juga ketika asar, ya, asar dan maghrib. Apalagi ketika seorang sedang berpuasa itu, ternyata kalau tidur menjelang asar biasanya, ataupun dari jam 2 ya, masih lama nih puasa, bukanya masih lama, udah tidur dulu. Supaya kan katanya tidur orang berpuasa berpahala, ibadah ya. Ya ibadah jika diniatkan untuk meninggalkan maksiat, itu memang termasuk ibadah. Tapi kalau ada kegiatan yang positif ataupun ibadah yang bisa dikerjakan selain tidur, kita makanya nggak boleh tidur. Maka ketika dari zuhur menjelang asar jangan sampai tidur kembali Mbak. Seperti itu. Sampai menjelang maghrib kita boleh ngaji lagi, kegiatan-kegiatan positif lainnya. Itu insya Allah tetap bugar kita dalam seharian berpuasa. Berarti kalau misalkan ada orang yang mengatakan, aku mau tidur dulu biar bangun-bangun langsung azan maghrib, itu berarti dilarang ya Mas? Ya, dilarang, karena umat Islam kan kita diajarkan sama Nabi SAW harus sebagai umat yang kuat
rohani dan fisiknya juga gitu kan. Kalau tidur kan sifatnya orang malas ya, seperti itu. Nggak mungkin Islam mengajarkan kita untuk tidur terus selama seharian. Seperti itu. Terima kasih Mas Muharik atas penjelasannya. Semoga memberikan manfaat untuk Tani Lovers yang menyaksikan. Akhir kata, saya Vika Novianti pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.